Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah. Puja dan puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih bisa hadir di majelis ilmu. Semoga seluruh nikmat-nikmat ini dan nikmat yang lain bisa kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Salawat beriring salam tercurahkan kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak kita semua diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, melanjutkan tema sebelumnya dan tema-tema berikutnya berkaitan dengan mutaba'ah. Masih ingat istilah mutaba'ah? Ini mutaba'ah mengikuti Nabi zahiran wa batinan. Cari tahu apa baik yang berkaitan dan bersumber dari Nabi Muhammad yang bisa kita contoh, ya. Mulai dari hal yang paling kecil sampai yang paling besar. Di antaranya misal Nabi itu kalau diajak ngobrol seseorang, beliau tidak pernah menghentikan obrolan sampai yang ngajak ngobrol itu yang memberhentikannya. Jadi kalau ada Nabi misalnya mau keluar masjid atau ketemu orang di jalan, Ustaz mau nanya misalnya, atau ya Rasulullah ada sesuatu, didengarkannya sampai dia yang ngomong, sudah Nabi, nggak pernah Nabi, udah ya. Dan itu berat, Pak. Berat sekali, nggak mudah. Mohon maaf, ya kami mungkin dianggap orang ustadz, bisa menjawab atau memberikan pandangan. Seringkali disetop orang di tengah jalan atau baru pulang. Apalagi yang paling tidak enak itu sebetulnya begitu dibuka sesi tanya jawab, ada yang nanya, kate, begitu nak balik banyak yang nanya. Begitu nanya cerita hidupnya lama, kita nak balik, rasanya pengen ngomong, udah Pak aku nak, rasanya itu. Tapi ingat Nabi itu sallallahu alaihi wasallam, min adabihi, di antara adabnya saat diajak bicara orang nggak pernah ngomong sudah ya, aku mau, sampai yang ngajak ngomong itu capek dewek lah kira lebih, ya. Apalagi mohon maaf sekali, ujian itu makin bertambah berat kalau yang ngajak ngobrol ini wong nggak jelas, apalagi penampilannya, apalagi mohon maaf strata ekonominya rendah. Kalau yang ngajak ngobrol gubernur, oh seneng gitu, lamo lah. Kalau yang ngajak ngobrol wong soge, wong lamo lah, tambah lagi bila perlu. Itu manusia juga gitu, Pak. Tapi begitu yang ngobrol, yang ngajak ngobrol wong saro, wong ini, nah, to the point man, ngomong apa? Subhanallah, itu rahmat yang ada di hati Nabi luar biasa dan berat untuk diamalkan. Tetapi begitulah uswatun hasanah kita, contoh kita. Ini yang disebut dengan apa tadi? Apapun bersinnya, batuknya, cara ngomongnya, Nabi itu rela untuk mengulangi omongannya kalau kira-kira tidak paham yang diajak bicara. Ngobrol, rasa-rasa tidak nyambung, diulangi lagi.
sampai paham. Ya. Dan hari ini kita akan mutaba'ah Nabi Muhammad, akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Dengan pelaksanaan sholat. Walaupun sekali lagi kitab yang kita baca ini menjelaskan secara umum. Kalau nak detailnya, alhamdulillah kebetulan kita punya kajian khusus. Kami selalu mengajak, silahkan dilihat, ada rekamannya di YouTube. Atau kalau nak hadir secara offline, langsung hadir di Masjid Fajar Siddiq setiap malam Kamis. Itu penjelasan adab-adab Nabi cukup rinci dengan dalil dan dasar-dasarnya. Kalau di sini secara umum. Baik, apa saja yang harus kita perhatikan saat mau melaksanakan sholat yang disebutkan dalam kitab ini? Qala al-musannifu rahimahullah wa rahmatan wasi'ah wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fid darain amin. Faslun wa 'alaika bil mubadarati bis salati awwal al waqti bihaitsu la yu'adhdhinu al mu'adhdhinu likulli maktubatin illa waqad tawadda'ta wa hadarta fil masjid. Usahakan bersegera, kata Nabi, dalam melaksanakan sholat di awal waktu. Syukur-syukur tatkala seorang muadzin mengumandangkan azan, kita sudah dalam kondisi berwudu, bahkan sudah ada di masjid. Itu afdalnya, menyegerakan sholat di awal, diusahakan. Ketika muadzin sudah saat berkumandang azan, dia sudah dalam kondisi berwudu, bahkan sudah ada di dalam. Tapi setidaknya fala aqall fa illam taf'al dzalik, jika kamu tidak bisa melakukan itu karena mungkin ada kesibukan yang belum selesai, fala aqall min an ta'khudha fil isti'dad lis-shalah min hinin tasma'ul adzan. Minimal saat dikumandangkan azan segera bersiap-siap. Artinya kalau yang pertama tadi kan afdolnya muazzin belum azan deh, kita sudah di masjid. Sudah dalam kondisi berwudu. Tapi dalam kondisi tertentu minimal saat azan langsung gerak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai wudunya. Itu yang setidak-tidaknya begitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awwalul waqti ridwanullah wa akhiruhu afullah. Awal waktu salat di situ ada keridhaan Allah. Dan di akhir waktu salat ada ampunan Allah. Ya, seakan yang mengakhir-akhirkan salat itu melakukan kesalahan yang kemudian mendapatkan ampunan Allah. Ini yang pertama. Segera ya dalam melaksanakan, jangan ditunda-tunda, mepet terus tiap sholat. Zuhur mepet asar, asar mepet maghrib. Orang yang terbiasa mengundur-ngundur waktu sholat, apalagi sampai sholat ujung-ujung waktu, suatu saat dia akan meninggalkan sholat sehingga sholatnya di luar waktu. Itu kaidahnya begitu. Orang yang biasa melakukan hal-hal makruh, makruh ini Ustaz, biasa terus lama-lama akan mencicipi yang haram. Karena makruh itu diadakan oleh Allah sebagai warning, lampu kuning sebelum masuk yang haram. Kalau biasa nerobos lampu kuning, biasanya merah laju. Hati-hati, jangan biasa. Usahakan sebagai orang muslim yang mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersegera dalam melaksanakan sholat. Insya Allah. Yang berikutnya,
wa 'alaika bil muhafazati 'ala sunanir ratibati allati arsyadaka syar'u ila fi'liha qabla al maktubati wa ba'daha wahdhar an tatasahal, ya salah ketik ini, an tatasahal bitarki syai'in minha wa ma fataka minha bi'udhrin fabadir biqada'ih. Yang kedua, jika tadi sunnah yang pertama adalah menyegerakan sholat, yang kedua kata Nabi, kata beliau, jaga betul sholat rawatib, baik qabliyah ataupun ba'diyah. Pak Ustadz pernah jelaskan ya, berapa jumlah sholat rawatib Pak? Qabliyah ba'diyah itu berapa galau-galaunya? Sering jadi masalah di tengah masyarakat, di tengah jamaah, karena mungkin sebagian ustadz hanya menjelaskan yang muakkadahnya saja, ya. Sebetulnya Bapak Ibu, saya singkat saja karena sudah pernah kami sampaikan, salat qabliyah dan ba'diyah itu totalnya kurang lebih 22 rakaat. 22 rakaat. Tetapi 22 rakaat ini tidak satu derajat, dibagi menjadi 3 derajat. Derajat yang pertama yaitu sholat rawatib yang sangat afdal, yang muakkadah, yang sangat dianjurkan, Nabi tidak pernah meninggalkannya. Dari 22 itu 10 rakaat. Versi mazhab Imam Syafi'i 12 rakaat dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Apa saja yang 10 itu Ustaz? Yang derajatnya paling tinggi, 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat ba'da zuhur, 2 rakaat ba'da maghrib, 2 rakaat ba'da isya. Berapa jadi? 10. 2 sebelum maghrib, sebelum subuh, 2 sebelum zuhur, 2 sesudah zuhur, 2 sesudah maghrib, 2 sesudah isya. Ini solat rawatib yang sangat afdal, yang muakkadah. Dalam imam mazhab yang lain 12, tambah lagi 2 sebelum zuhur. Baik, dari 20 kita jelaskan sesuai mazhab Imam Syafi'i dulu. Dari 22 rakaat sudah diambil 10 rakaat yang muakkadah, itu derajat yang paling tinggi. Sisa berapa? Dari 22 lah diambil 10. Tinggal 12. Nah, derajat yang kedua, apa itu derajat yang kedua? Ya ini sunnah rawatib yang Nabi itu sering sekali melakukannya, namun beberapa kali pernah ditinggalkannya. Berapa Ustaz? 8 rakaat. Apa saja 8 rakaat itu? 2 tambahan lagi sebelum zuhur, 2 tambahan lagi sesudah zuhur. Jadi zuhur itu 4 sebelum, tapi yang dengan derajat yang berbeda. 2 muakkadah, 2 yang tengah-tengah. Sesudah zuhur juga mah itu 2 sesudah zuhur, itu 2 rakaatnya muakkadah, 2-nya yang di tengah-tengah, derajat yang kedua. Kemudian 4 rakaat sebelum asar. 8 nih. Derajat yang kedua 8. Apa saja? 2 tambahan sebelum zuhur, 2 tambahan sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar. 10 tambah 8 jadi berapa? 18. Dari 22 diambil 18, sisa berapa? Sisa 8. Sisa 4. Nah, yang 4 ini derajat yang ketiga. Yang bahasa Nabi liman sya'a, bagi yang galak be. Kalau mau melakukan monggo, silahkan. Ndak juga ndak apa-apa. Apa itu yang 4 rakaat? 2 sebelum maghrib, 2 sebelum isya. Makanya sebagian masjid itu kalau lagi ada pengajian ba'da maghrib, isyanya dilewat ke azan be, dengar selesai azan, lanjut lagi ngajinya, langsung qomat. Kenapa? Tidak qabliyah,
karena dianggap pengajian itu saat itu lebih penting daripada melaksanakan qobliyah. Dirasa di saat materinya belum mantap, belum lengkap, belum pas diberhentikan, tidak apa-apa ngorbankan qobliyah asya demi melanjutkan kajian, karena ilmu itu fardu kifayah. Kira-kira jelas Pak ya? Total berapa? 22. Jadi kalau ada ustadz mengatakan sholat rawatib itu 12, oh mungkin yang muakkadahnya baik. Kalau ada yang mengatakan sekian, mungkin totalnya sebetulnya segitu. Tapi derajatnya tidak sama. Nah ini minimal yang muakkadah jangan ditinggalkan. Kalau ketinggalan mungkin karena terlambat, mungkin kadang-kadang ini yang terjadi pas nak sholat qobliyah mulut mules, laju masuk kamar mandi tidak sempat, ya, atau macam-macam lah penyebabnya. Nah itu jika tertinggal sholat qobliyah atau itu boleh diqadha, boleh diqadha. Jadi subuh misalnya, mungkin kecapean malamnya, ya, tidur bangun sudah azan, ambil wudhu macam-macam berangkat ke masjid sudah qomat, akhirnya tidak sempat qobliyah. Maka setelah sholat subuh dianjurkan mengqadha qobliyahnya, boleh. Atau zuhur mungkin ya sudah diusahakan dapat qobliyah tapi sampai di masjid terlambat, mungkin karena satu dan dua hal, ya. Akhirnya apa? Boleh nanti setelah zuhur mengqadha sholat qobliyah zuhurnya, boleh diqadha, ya, tapi jangan tiap hari. Jangan tiap hari kesiangannya tadi, ya. Kira-kira jelas Pak ya? Insya Allah. Lalu apa Ustaz faidahnya? Salah satu faidah paling penting ini fadilah dan keutamaan menjaga sholat qobliyah dan ba'diyah adalah menutupi kekurangan yang terjadi dalam sholat fardu kita. Apalagi kalau Ustaz ceritakan hadisnya. Hadisnya kan begini Pak. Kata Nabi, inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu min 'amalihi as-shalah. Nanti di akhirat itu Pak, malaikat akan dipanggil oleh Allah. Kata Allah kepada malaikat, tolong hisab itu. Hisab hamba-hambaku solat-solat fardunya. Apakah sudah bagus ataukah belum bagus? Kalau yang tidak solat mah langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini yang sudah sholat itu akan dihisab. Kata Allah, kalau bagus sholatnya maka bahagia dia, beruntung dia. Tapi kalau buruk sholatnya maka menyesal dan merugi. Dalam riwayat yang lain, kalau bagus sholatnya bagus semua amalannya, kalau buruk sholatnya buruk semua. Itu akhirnya malaikat menghisab. Begitu dihisab, banyak dari kaum muslimin ini Pak, laporan dari malaikat itu mengatakan, oh wong ini sholatnya 5 waktu, tapi dari 4 rakaat itu yang dia sholat tiap hari, khusyuknya cuma setengah menit pertama, sisanya sampai terakhir mikirkan dunia, mikirkan gawean, mikirkan ini. Kalau kita jujur Pak ya, dihisab galau sama Allah sampai isi hati kita saat sholat. Jujur be, saat Allahu Akbar, kemana pikiran kita Pak? Melalang buana. Yang nggak pernah terpikir. Dan itu dilaporkan semua oleh malaikat, tidak ada yang luput. Akhirnya selesai dihisab, datanglah malaikat melaporkan kepada Allah, ya Allah, si fulan ini sudah sholat 5 waktu tapi sholatnya jelek niat. Mana jeleknya? Pikirannya tidak memikirkanmu ya Allah, pikirannya memikirkan dunia. Casingnya baik sholat, casingnya baik sujud, rukuk dan sebagainya,
tetapi pikirannya ada yang mikirin pasarnya, ada yang mikirin rukonya, ada yang mikirin ini. Artinya kesimpulannya apa? Salat orang ini jelek, salat orang ini buruk. Tadi konsekuensinya apa kalau salatnya buruk? Buruk semua sisa amalnya. Tadi konsekuensinya apa kalau salatnya buruk? Ini orang yang sudah salat loh, apalagi yang tidak salat ini. Yang salat alangkah berat hisabnya. Konsekuensinya apa kalau yang kedua? Menyesal dan merugi. Tadinya orang ini hampir saja langsung dimasukkan ke dalam neraka, tetapi Allah menunjukkan rahmatnya. Kata malaikat ketika mengatakan ini jelek, solatnya orang ini jelek, Allah bertanya, ingin menunjukkan rahmat Allah. Allah bertanya, tapi orang ini punya solat qobliyah ba'diyah enggak? Dia menjaga enggak solat qobliyah ba'diyahnya? Oh iya, ada ya Allah. Dia qobliyah ba'diyahnya enggak pernah absen. Apa kata Allah? Jadikan qobliyah dan ba'diyahnya sebagai penyempurna kekurangan pada solatnya, menutupi segala yang kurang, yang cacat dalam solatnya. Setelah ditutupi semua dengan solat qobliyah ba'diyah, akhirnya solatnya menjadi bagus. Kalau bagus berarti dia bahagia. Itu manfaat. Ini sudah solatnya tidak khusyuk, kemana-mana pikirannya, qobliyah ba'diyahnya juga tidak dilakukan. Ini faedah yang sangat penting. Yang berikutnya, ya, jadi yang pertama menyegerakan sholat, yang kedua menjaga sholat rawatib. Yang berikutnya, wa 'alaika bil khushu'i fi shalatika wa huduril qalbi wa tahsinil qiyami wa tartilil qira'ati wa tadabburiha wa itmamir ruku'i was sujudi wa sairil arkan والمحافظة على السنن والآداب التي ندابك الشرع إلى العمل بها في صلاتك. Kata beliau, berusahalah untuk khusyuk. Bagaimana cara bisa khusyuk? Menyadari kalau kita sedang berhadapan dengan Allah, yang Allah bisa melihat isi hati kita, yang Allah bisa melihat ada apa di luar caknya dari tadi, banyak nengok keluar. Ada sesuatu. Apa? Gerobak. Lapar apa? Kami selesaikan sesegera mungkin, secepat-cepatnya. Insyaallah. Ya, jadi diusahakan dalam sholat itu khusyuk. Dan yang paling penting, Pak, jaga rukun-rukun sholat. Ibu, bapak yang sudah rajin sholat, jangan sampai meninggalkan yang rukun-rukun sholat. Yang biasanya ketinggalan, lalai, misalnya saat sujud, kakinya ngangkat. Sujud tapi kakinya ngangkat, batal sholatnya, Pak. Saya itu khawatir begini, Pak. Yang perlu kita khawatirkan bersama adalah kita sudah merasa sholat 30 tahun, 40 tahun. Begitu sampai di akhirat kita bertanya sama malaikat, mana pahala sholat saya? Sholat yang mana? Loh, aku 30 tahun sholat, 40 tahun aku sholat. Kata malaikat, saya tidak mencatat. Loh, kenapa nggak dicatat? Orang kamu nggak jaga rukunnya kok. Sujud kamu salah, Al-Fatihah kamu salah. Sujud kamu ngangkat kaki, padahal syaratnya sujud harus mantep kakinya, harus nancep. Baca Al-Fatihah kamu salah. Ustadz-ustadz di kampungmu sudah ngingatkan, ayo perbaiki Al-Fatihahnya, store ngaji. Kamu ndak galak. Gak ada 40 tahun gak ada catatan sama sekali. Kamu itu gak sholat. Bayangkan kalau itu terjadi nanti kita di akhirat, bagaimana itu? Kita merasa sudah cukup, ayolah dari kecil aku belajar sholat, Ustaz. Ini bahayanya orang sholat tapi nggak belajar. Bahayanya orang sholat tapi dia nggak mau memperbaiki. Bacaannya nggak mau diperbaiki. Mengucapkan salam, mohon maaf. Kalau salamnya begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum, batal sholatnya. Salam yang betul, Assalamualaikum. Bayangkan itu, Pak. Itu imam pun masih ada yang kami dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Yang paling kita takutkan ketika nanti di akhirat kita melihat catatan amal kita, Iqra kitabaka kafa binafsika al-yawma 'alaika hasiba. Kita cari-cari loh, salat saya yang 40 tahun mana kok enggak ada catatannya. Nanya sama malaikat, kata malaikat, ya aku tidak nyatet orang sholat kamu batal, rukun kamu tinggalkan, wudhu kamu juga sembarangan, wudhu kamu tuh mata kakinya sering nggak kena. Saat nyuci basuh tangan kamu nggak sampai siku-siku, saat basuh wajah masih banyak sisi wajah yang nggak di kamu basuh. Astagfirullah, saat itu apa yang kira-kira kita akan rasakan? Nyeselnya luar biasa. Maka dari itu pesan beliau, jaga betul rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, adab-adabnya. Fa innaka idza fa'alta dzalika kharajat salatuka bayda musfirah. Kalau salatmu bagus, maka salat itu akan bercahaya dan dia akan menjaga kita. Salat itu akan berkata, hafizakallah kama hafiztani. Salat itu yang kita jaga dengan baik, sunnahnya kita jaga dengan baik, salat itu akan berkata, semoga Allah menjagamu wahai hamba Allah sebagaimana kamu menjaga aku. Tapi orang yang salatnya sembarangan, ya, tidak menjaga adab-adab salat, tidak menjaga rukunnya, bacaannya juga seadonyo baik, diajak suruh memperbaiki tidak galak, maka salat akan terlihat menjadi gelap gulita dan berkata, dhayya'akallah kama dhayya'tani. Semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana kamu menyia-nyiakan aku. Sekali lagi Bapak Ibu, jaga niat, rukun-rukun salatnya, wudunya dijaga. Mana cara wudu yang baik, yang sempurna, yang bagus. Tanya sama gurunya, ustadznya, jangan malu ustadz, mak mana ustadz, cak ini, tanya. Kalau ketemu Ustadz Ghafur di sini, tanya, Ustadz Dindo, tolong dengarkan Al-Fatihah aku nih, ya lah benar apa masih salah-salah. Kaki aku sholat rupanya masih salah galah. Penting itu, penting sekali. Allahumma ballaghtu, Allahumma fashhad. Kami sudah sampaikan apa yang harus kami sampaikan, ya Allah, saksikan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laisa lil mar'i min salatihi illa ma 'uqila minha." Tidaklah seseorang mendapatkan dari salatnya, mendapatkan kebaikan, faidah dari salatnya kecuali yang dia sadari. Kecuali yang dia, maksudnya mana Ustaz? Ya ada uang salat itu Pak, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Fokus nih dia di awal, mulai pikirannya. Tahu-tahu imamnya Allahu Akbar. Berapa menit dia nggak sadar kalau dia lagi salat itu? Sampai akhirnya lupa rakaat kadang-kadang. Tahu-tahu, nah, rakaat keempat ya, assalamualaikum. Jadi gerakan dia itu karena melok uang baik. Nah, yang dia dapat dari salatnya adalah yang dia ingat kalau dia itu lagi salat. Kalau dia nggak ingat kalau dia lagi salat, itu tidak tercatat sebagai pahala salat. Kemudian di sini beliau cerita juga. Dan setan juga luar biasa. Kata beliau sini, wasyaitan harisun ala an yushghilal mu'min. Dan setan itu berusaha keras untuk menyibukkan orang muslim, orang beriman di dalam salatnya. Bagaimana cara setan mengganggu kita? Membuka pikiran kita, mengingatkan kita sesuatu yang sama sekali kita nggak pikirkan sebelum salat. Sebelum sholat ini tidak mikir apa-apa, begitu Allahu Akbar, nah mulai datang setan yang namanya khinzib itu, BC, ya. Yang selamat tadi sebelum sholat padahal kita nggak mikirkan, tahu-tahu diingatkannya, kunci yang hilang minggu lalu itu ada di bawah itu, jadwal sholat, jadwal gawe kondangan. Kupikir kalau yang kondang, oh iya Senin ini aku nak kondangan. Padahal di sholat itu. Tapi pikirannya
Oh siang kaget kondangan, habis kondangan aku nak ke situ. Sambil sholat. Padahal Allah tahu isi hati itu kemana pikiran. Innallaha la yanzuru ila ajsadikum aw ajsamikum walakin yanzuru ila qulubikum. Allah melihat hati kita. Makanya disunnahkan oleh para ulama untuk membaca surat Qul a'udzu birabbin nas sebelum sholat agar terlindungi dari godaan setan. Yang berikutnya, sepantasnya seyogianya jangan la tudawim fi salatika ala qiraati suratin makhsusatin ba'dal Fatihah. Jangan khususkan surat tertentu setiap ba'da salat. Tiap salat kulhu mulu. Kecuali yang memang ada dalilnya dari Nabi Muhammad. Seperti hari Jumat, subuh-subuh bagusnya rakaat pertama sajadah, rakaat kedua al-insan. Tapi selain daripada yang ada keterangannya dari Nabi, janganlah salat qobliyah misalnya. Kalau qobliyah al-kafirun qulhu. Nanti ba'diyah al-kafirun qulhu. Bahkan ada yang lebih singkat lagi. Setiap qobliyah inna a'tayna. Jangan kata beliau jangan cak itu. Yang tidak ada keterangan dari Nabi. Jangan dibiar. Agak bervariasi maksudnya. Kenapa Pak? Saya coba merenung saja ya. Kenapa sih kalau kita terbiasa, misalkan saya sholat qobliyah ba'diyahnya selalu surat misalnya kulhu dan alam taro kaifah, itu terus. Yang dikhawatirkan saking seringnya dia baca surat itu sampai pikirannya tuh kemana-mana, mulutnya yang gerak, saking lancarnya tadi. Allah Akbar. Saking hafal. Tapi kan kalau surat-surat yang lain agak bervariasi, pikiran ini akan terpancing untuk fokus membaca surat tersebut. Sekali-kali sambil murojaah wadduha. Sekali-kali murojaah, misalkan ada hafalan di waqiah ya waqiah. Ada hafalan di yasin ya dibaca yasinnya dalam sholat. Ada sekali-kali baca tabarok. Apa yang dihafal? Akhir Baqarah misalnya. Jangan tiap sholat itu. Sekali lagi, kecuali yang ada keterangan dari Nabi Muhammad. Ya. Yang terakhir, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wa in kunta imaman, kalau kamu diamanahi orang jadi imam sholat, maka fal masiru ila takhfifil mandubi ilaih, maka anjurannya untuk meringankan, untuk yang ringan. Seperti yang hadis yang sangat terkenal, sahabat Mu'adz bin Jabal. Ada seorang sahabat Mu'adz bin Jabal ini kalau sholat, selalu sholatnya di belakang Nabi. Tapi selepas sholat itu beliau pulang ke kampungnya Pak. Jadi datang ke Masjid Nabawi, sholat di belakang Nabi. Selepas sholat dia pamit pulang ke kampungnya. Dulu kan masjid cuma kok 2 baik. Sampai di kampungnya ngimamin wong kampungnya yang kebetulan kebanyakan para peternak ini, para penggembala. Begitu sholat, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Alif Lam Mim, Dzalikal Al-Baqarah. Tidak berhenti-berhenti lah, salaman, 2 halaman, 3. Tidak berhenti-berhenti. Akhirnya ada salah satu penggembala jamaah beliau langsung mufaraqah. Menyelesaikan dewe, aku tidak jadi imam makmum dia. Alangkah lamunya, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Langsung datangin Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, sahabat Bilal ini kalau ngimam panjang nian, kami inilah capek siang inilah ngembala kambing, gola onta kemana-mana, nyari makanan, nyari tumbuh-tumbuhan. Begitu sholat panjang ngantuk, kami capek. Apa kata Rasulullah? Coba dipanggil sahabat Mu'adznya. Dipanggil. Begitu datang, sahabat Bilal langsung ditegur oleh Nabi Muhammad. Afattanun anta ya Mu'adz, apakah kamu akan menyebar fitnah di tengah masyarakat wahai Mu'adz? Maksudnya apa itu Pak? Menyebar fitnah, membuat orang tidak jadi senang sholat jamaah. Gara-gara aku sholat di rumah bayan apa? Imamnya Mu'adz panjang, tak kalah tuh. Ujung-ujungnya orang tidak galak ke masjid lagi gara-gara imam yang terlalu panjang. Kata Nabi, jangan begitu ya, itu fitnah, membuat orang lagi tidak ke masjid. Jadi kalau sholat ya Mu'adz, jadi sahabat Mu'adz, Sayyidina Mu'adz radhiyallahu anhu, bacalah sabbihisma rabbikal a'la,
bacalah wasyamsi wadduhaha, bacalah wal laili idza. Sekali lagi, ini jika ya enggak semua juga dalam semua kondisi ini yang dibaca enggak. Ini kan dalam konteks kalau jamaahnya umum, wong-wong yang banyak pegawai. Tapi kalau di pondok pesantren sejus tarawih. Lama enggak apa-apa, apalagi pondok tahfidz Quran. Justru panjang-panjang. Tapi dalam konteks di tempat umum, di masyarakat umum, jangan panjang-panjang. Ya. Diusahakan sesingkatnya, ya, yang dengan menjaga rukun. Kira-kira jelas Pak ya? Ada satu riwayat kata beliau di sini, salat terakhir yang Nabi jadi imam. Nabi baca surat apa? Al-Mursalat. Ya, disebutkan Nabi salat terakhir yang Nabi itu ngimamin, itu bacaan Nabi adalah surat Al-Mursalati urfa. Ya. Jadi kalau salat jangan panjang Pak. Apalagi di rumah sakit. Ini misalnya khatib nanti Ghafur atau Kak Erwin diamanahi misalnya di rumah sakit Akagani misalnya. Uang itu nak operasi, ada yang nak suntik, ada yang nak nebus obat. Ini khutbah lama, cerita galau-galau sejam. Uang lah kelenger, lah gemeter, ladeng. Itu namanya khatib yang tak ngerti. Di perkantoran tuh singkat baik, singkat padat. Karena dia nak masuk pegawai lagi, belum makan siangnya, belum ngopinya. Ya. Tapi khutbahnya di kampung, di pondok, tidak apa-apa. Agak panjang dikit. Sholatnya, ya kalau lagi sholat di masjid-masjid rumah sakit misalnya sholat Jumat atau sholat apa, sudah singkat deh. Al-kafirun qul huwallahu ahad. Bila perlu tidak usah sabbihis. Uang anak ada lahiran, dokter spesialis SPOG-nya lagi sholat. Paham ya? Itu namanya bijaksana. Khatnya. Seorang imam itu harus bijaksana. Pemimpin itu begitu, tahu menempatkan diri pada tempatnya. Ini Nabi Muhammad menyarankan sahabat Mu'adz bacanya sabbihis. Versi zaman dulu sabbihis itu pendek, Pak. Versi kita sabbihis itu panjang. Umat akhir zaman ini kalau baca inna a'tayna kalau. Tapi tidak, insyaallah di Palembang insyaallah ya. Itu kurang lebih ya bisa dia. Jadi kalau bisa disimpulkan ada berapa poin hari ini? Banyak ya. Menyegerakan sholat. Menyegerakan kalau bisa sebelum azan lah di masjid, minimal gerak saat sudah siap-siap saat dikumandangkan azan. Yang kedua, jaga rawatibnya, sunnahnya dijaga. Karena jujur demi Allah, saya kira saya pribadi pun jauh dari kata sempurna. Solat kita masih jauh dari makna khusyuk. Kalaulah tidak ada qabliyah ba'diyah, hancur solat kita. Berat hisab kita. Makanya adanya qabliyah ba'diyah tanda rahmat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan untuk kita menutupi segala kekurangan tadi. Kemudian yang ketiga, khusyuk. Khusyuk yang nikmat. Dijaga rukun-rukunnya, ibu-ibu, bapak-bapak. Hati-hati. Dijaga adabnya, dijaga sunnahnya, wudunya dijaga. Jangan sampai nanti sudah sholat 20 tahun, 30 tahun, rupanya nggak ada catatannya di malaikat. Karena wudunya nggak sempurna. Wudunya bukan tidak sempurna, tidak sah. Apa kata Nabi Muhammad SAW? La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak menerima salat salah satu di antara kalian jika punya hadas sampai dia berwudu, wudu yang sah. Lihat, perhatikan kadang-kadang, nah ngelipatnya cak ini wudu dia. Nah ini nggak masuk Pak, siku-sikunya belum. Nah wudu ininya tertutup, ininya nggak kena. Kaki kadang-kadang nggak galak nyentuhnya, jadi buka keran baik.
Kadang-kadang mata kakinya masih tidak kena. Wailun lil aqab, kata Nabi. Celaka bagi orang yang wudunya bagian mata kakinya tidak tersentuh air, tidak terkena basuhan air. Kemudian apalagi kalau bisa sholat itu ya bacaan sholatnya agak bervariasi. Dan yang terakhir, jika kita diamanahi Allah sebagai imam sholat, maka khafif, ringankan. Okay. Pernah terjadi ini terakhir ya, kisah baik di Timur Tengah, ada supir ambulan sholat, imamnya lama. Para supir ambulan ini diperintahkan untuk jemput wong sakit. Kata Pak Manu lah selesai. Begitu pulang, ngambil mobilnya, jemput jenazahnya lah meninggal, pasiennya lah meninggal. Kenapa? Imamnya lama nih tadi. Kira-kira dosain siapa itu, Pak? Iya. Mentang-mentang hafalannya banyak, sayang Ustaz, aku ini hafal Quran. Misalnya, masa cuma baca kulhu? Misalnya, di rumah sakit ya. Terutama di rumah-rumah sakit dan lain sebagainya. Atau kalau sholat sendirian juga, Pak, ringankan kalau dalam kondisi tertentu. Petugas damkar misalnya. Di sini kalau ada yang begawe di pemadam kebakaran, jangan, Pak ada yang kebakaran, baca sampai selesai. Jangan, selesaikan. Bila perlu ganti surat langsung kulhu. Bila perlu tanpa kulhu langsung yang wajib-wajibnya baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita, melancarkan kita ya dalam menjaga salat 5 waktu yang khusyuk, yang ikhlas, yang istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.